Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita bertemu kembali dalam seri pelajaran Firman Tuhan. Hari ini, Selasa, tanggal 6 bulan Januari tahun 2026. Judul pelajaran untuk hari ini adalah penerapan pengertian rohani. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, anggota jemaat Filipi merasa sangat gelisah ketika mendengar tentang pemenjaraan Paulus. Kini pelayanannya sangat terbatas. Tidak bisa bepergian, tidak bisa berkhotbah, tidak bisa mengunjungi sinagoge untuk mengajar orang-orang tentang Yesus sebagai Mesias. Juga tidak bisa lagi mendirikan gereja. Karena itu saudara-saudara, jemaat Filipi mengutus Epafroditus untuk mengetahui kondisi Rasul Paulus, menguatkannya dan memastikan bahwa kebutuhan jasmaninya terpenuhi. Bapak Ibu sekalian, mari kita membaca kitab Filipi 1 ayat 12 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Kesaksian Paulus dalam penjara. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu, aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Saudara-saudara, bagaimanakah Paulus memandang pemenjaraannya? Pelajaran apakah yang dapat kita ambil dari sikapnya meskipun ia berada dalam keadaan yang sulit? Bapak Ibu sekalian, pekabaran yang Paulus kirimkan melalui Epafroditus pasti mengejutkan jemaat Filipi. Paulus melihat keadaannya dengan sudut pandang yang berbeda. Pengertian rohaninya membuatnya memandang pemenjaraannya sebagai sesuatu yang baik. Hal itu sama sekali tidak menghalangi pekerjaannya, tetapi justru menyebabkan kemajuan Injil. Bisa kita baca dalam kitab Filipi 1 ayat 12. Di saat orang lain hanya melihat belenggu dan jeruji, Paulus melihat para penjaga Romawi sebagai jiwa-jiwa yang berpotensi menjadi bagian dari kerajaan Allah. Ia juga melihat bahwa pemenjaraannya telah memberi dorongan besar bagi orang lain untuk semakin giat dan bertekad dalam menyebarkan Injil serta berbicara dengan berani bagi Kristus tanpa takut akan akibatnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin agak sulit dibayangkan, tetapi ada beberapa orang yang justru berpikir untuk mengambil keuntungan dari pemenjaraan Paulus. Tampaknya mereka mengira bahwa ketidakhadiran Paulus akan membuat mereka mendapat perhatian yang lebih bagi diri mereka sendiri dan pemberitaan Injil mereka. Betapa kuat namun menyedihkan contoh dari keegoisan manusia bahkan di dalam gereja. Seperti yang dikatakan oleh Yeremia jauh sebelum Paulus, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu, hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Kita bisa baca di dalam kitab Yeremia 17 ayat 9. Syukurlah Bapak Ibu sekalian,
Sebaliknya, beberapa pekerja yang setia justru menjadi lebih bersemangat dalam memberitakan Injil. Mereka sangat mengasihi Paulus sehingga penderitaan yang mereka lihat ia tanggung karena imannya membuat mereka semakin percaya kepada Kristus dan mendorong mereka untuk lebih giat lagi dalam melayani Tuhan. Hal itu membuat mereka pergi ke tempat-tempat yang sebelumnya mereka takuti, membuat mereka berani berbicara dalam situasi di mana sebelumnya mereka memilih diam, dan akhirnya membawa lebih banyak orang untuk menerima Kristus serta menyebarkan Injil keselamatan. Saudara-saudara sekalian, pelajaran apakah yang telah kita ambil dari pengalaman yang meskipun jelas-jelas buruk, ternyata juga membawa beberapa manfaat, bahkan dalam situasi di mana manfaatnya mungkin tidak terlihat. Bagaimanakah kita dapat belajar untuk tetap percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sampai di sini pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Terima kasih sudah turut belajar bersama-sama dengan kami. Sampai bertemu kembali pada pelajaran berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.